semangat ya dan tetap selalu sehat dalam melaksanakan kegiatan PJJ hari ini. Oke anak-anak, kita masih dalam materi tema 4 keluargaku, subtema 3 tentang keluarga besarku. Nah, untuk kali ini Bu Ayu ingin menjelaskan sedikit tentang materi matematika, yaitu dalam subtema 3 kita akan mempelajari tentang satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku adalah saat kita mengukur satuan panjang atau satuan berat menggunakan anggota-anggota tubuh dan benda-benda di sekitar kita. Jadi kalau misalkan satuan baku itu satuan yang sudah ditentukan. Biasanya kan kalian menimbang berat badan kalian menggunakan timbangan berat badan, lalu mengukur tinggi kalian menggunakan alat pengukur tinggi kan. Nah, untuk satuan tidak baku kita bisa mengukur tinggi badan kita, tapi kita bisa mengukur benda-benda seperti spidol, berat spidol atau berat sisir atau berat buku yang ada di sekitar kita menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita yang sederhana dan bisa mudah untuk digunakan. Oleh karena itu, Bu Ayu meminta kalian untuk memperhatikan penjelasan singkat Bu Ayu karena Bu Ayu akan mendemonstrasikan kegiatan tersebut secara langsung. Oke? Pertama, saat kemarin saat PTM berlangsung, Bu Ayu sudah menjelaskan sedikit tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku, yaitu menggunakan anggota tubuh kita ya, yaitu menggunakan jengkal. Kalian mungkin bisa menggunakan jengkal kalian. Nah, jengkal itu adalah mengukur benda menggunakan jempol sampai kelingking. Nah, jadi nanti kalian misalkan nih Bu Ayu punya sisir. Nah, kita akan mengukur panjang sisir ini berapa sih. Kalau misalkan satuan baku kan kita bisa mengukur sisir ini, panjang sisir ini menggunakan penggaris. Tapi untuk satuan tidak baku kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti korek api, seperti klip kertas, seperti tusuk gigi atau cotton bud, atau yang seperti cotton bud itu adalah yang biasa kalian gunakan untuk membersihkan telinga ya, atau kalian bisa menggunakan lidi yang sudah kalian potong-potong dengan ukurannya yang sama. Tapi untuk satuan tidak baku kita mengukur panjang sisir ini menggunakan jengkal. Oke, kita coba ya. Untuk mengukur menggunakan jengkal, kalian taruh jempol kalian pada ujung benda, lalu kalian rentangkannya maksimal ya, rentangkannya jangan ditekuk. Nah, tapi kalian lebarkan tangan kalian antara jempol dan kelingking menggunakan sangat lurus, jadi tidak perlu ditekuk seperti ini, tidak perlu. Jadi kalian harus mengukurnya supaya ukurannya pas dan tepat. Jadi kalian mengukurnya harus lurus. Nah, ini kalian mengukur, ini namanya satu jengkal. Nah, satu jengkal. Nah, karena ini tidak cukup, tidak ada bendanya yang sampai kelingking, namanya berarti ini 1,5 jengkal gitu. Jadi ini belum sampai 2 jengkal ya gitu. Jadi ini karena masih dalam hitungan 1 jengkal dan sedikit sebenarnya 1 jengkal 1, ya ini 0, anggap segi setengah, jadi 1,5 jengkal. Seperti itu anak-anak. Kalau misalkan Bu Ayu punya lagi ada buku yang dilebarkan. Nah, kita ukur dulu ya, ada berapa jengkal buku ini. Pertama, kita gunakan jempol, kita letakkan jempol kita di ujung buku. Lalu kita ada 1. Nah, untuk mengukur selanjutnya, kalian tepatkan jempol kalian pada kelingking, tempat kelingking terakhir kalian ya. Jadi seperti ini. Lalu 2 jengkal setengah. Ya, ini dianggap setengah karena dia kurang dari 1 jengkal seperti itu. Jadi panjang buku adalah 2 jengkal setengah seperti itu anak-anak. Nah, untuk selain jengkal,
satuan tidak baku untuk mengukur panjang kita bisa menggunakan hasta. Hasta adalah mengukur menggunakan panjang lengan tangan. Jadi dari telapak tangan sampai siku itu namanya hasta ya. Kita akan mengukur buku juga dengan menggunakan hasta. Ada berapa panjangnya berapa sih? Kita letakkan siku kita pada ujung benda seperti ini. Lalu kita ukur. Nah, seperti ini ya. Panjang buku tema 4 keluargaku adalah 1 hasta karena dia pas diletaknya di 1 hasta seperti itu. Kita bisa menggunakan mengukur hasta atau menggunakan tangan untuk benda-benda yang memiliki panjang yang lebar seperti kursi di rumah, terus meja, lemari. Nah, itu bisa kalian gunakan ya. Tapi kalau untuk jengkal, kalian bisa mengukur juga untuk panjang lantai di rumah, keramik, terus lemari kalian, terus televisi. Nah, benda-benda yang di rumah sebenarnya semua bisa dihitung ya dengan menggunakan jengkal, hasta, dan untuk yang satu lagi nih untuk untuk benda yang bisa satuan tidak baku yang bisa kita gunakan adalah depa. Depa itu adalah dengan kalian merentangkan tangan kalian lurus. Ini mungkin tidak terlihat ya. Nah, untuk kalian merentangkan tangan kalian lurus seperti saat meregangkan saat olahraga, itu namanya mengukur 1 depa. Biasanya untuk mengukur 1 depa kalian mengukur panjang lemari, terus tembok rumah. Nah, itu bisa kalian lakukan gitu. Jadi itu adalah satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur. Nah, kita juga bisa mengukur panjang benda-benda yang ada di rumah kita atau benda-benda yang sekitar kita menggunakan satuan baku yang biasa ada di rumah, yaitu seperti cotton bud, seperti klip kertas. Ini klip kertas namanya anak-anak ya. Kalau kalian punya klip kertas, kalian bisa gunakan klip kertas ini dengan peniti. Tapi dengan syarat penitinya harus memiliki ukuran yang sama. Apabila ukurannya kecil seperti ini, berarti kalian harus ukurannya sama semua ya. Jangan dicampur-campur, jangan peniti yang kecil, yang besar seperti ini. Kan benda yang aman yaitu cotton bud atau korek kuping. Di sini kita akan mengukur panjang buku tema, ukur spidol, panjang spidol. Jadi kita susun ya. Untuk mengukur buku tema menggunakan cotton bud, kita letakkan cotton bud pada ujung buku tema. Harus sama ya, tidak boleh miring-miring. Jadi kita susun 1, 2, 3, 4. Kita ukur ya. Wah, sudah sama semua ya. Berarti panjang buku tema sama dengan 4 cotton bud. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang bisa kita gunakan, pasti kalian punya semua kan alat-alat yang seperti Bu Ayu sebutkan. Pasti kalian punya kan gantungan baju. Nah, gantungan baju ini bisa kita gunakan sebagai pengganti timbangan. Saat kalian mengukur berat benda atau misal biasanya kalian menimbang berat badan kalian kan. Nah, kalian biasanya menimbang berat badan kalian pasti menggunakan timbangan berat badan, baik yang ada angkanya digital ataupun yang jarum bergerak gitu. Tapi untuk mengukur berat pasti saat kalian ke pasar atau ikut mamahnya beli telur, nah itu pasti kalian juga melihat telurnya ditimbang kan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat timbangan menggunakan gantungan baju. Nah, siapkan ya gantungan baju. Alat-alat yang digunakan sangat sederhana. Kita akan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, yaitu gantungan baju, 1 buah gantungan baju, lalu 2 buah plastik putih atau plastik yang ada di rumah kalian saja. Yang penting ukurannya sama ya untuk timbangannya. Untuk timbangan selanjutnya yang bagian itu benda-benda yang bisa kalian timbang itu beragam. Kalian bisa menimbang terigu, kalian bisa menimbang spidol, pensil, dan lain-lain, alat tulis kalian, buku. Nah,
Untuk timbangan kali ini kita akan mempelajari tentang membandingkan benda lebih berat dan lebih ringan seperti di materi tema 4 subtema 3. Jadi kalian letakkan gantungan baju pada jemuran atau misalkan kalian bisa menggunakan tali juga di sini ya. Nih. Jadi kalian bisa mengikatkan tali pada saat ini. Kalau misalkan tidak punya jemuran, nah kalian bisa mengikatkan tali pada gantungan baju seperti ini, lalu diikatkan di atas pintu. Tapi kalau misalkan punya jemuran, Bu Ayu mempraktekannya di sini ya supaya seimbang. Oke. Lalu kalian gunakan dua plastik ini sebagai tempat supaya untuk menaruh benda-benda yang akan kita timbang. Jadi kita menaruh plastiknya di sebelah sini. Dan di plastik sebelah sini seperti itu. Nah, kita menggunakan di posisinya seperti ini ya. Jadi saat kalian menaruh dua plastik ini kan memiliki berat yang sama, jadi dia seimbang atau sama anak. Ini adalah posisi saat kalian menggantungkan gantungan baju dan menaruh plastik. Dua buah plastik sebagai media atau sebagai tempat untuk menaruh benda-benda yang akan kita ukur beratnya. Nah, untuk posisi gantungan seperti ini dia sama ya, dia seimbang. Kalau seimbang itu artinya sama dengan, nah tandanya itu adalah tanda sama dengan. Jadi satu plastik sama dengan satu plastik seperti itu. Tapi sekarang kita akan menimbang. Bu Ayu ingin menimbang. Bu Ayu punya satu buah sisir. Lalu Bu Ayu akan mengambil satu buah spidol. Nah, Bu Ayu akan menaruh benda ini ke dalam satu plastik masing-masing satu ya. Ini plastik. Nah, satu buah spidol posisinya miring kan, turun ke bawah kan. Nah, seperti ini artinya berat spidolnya itu lebih berat dibanding plastik. Jadi saat timbangannya turun ke bawah, itu artinya kalian benda yang ditimbangnya dan yang ada di bawah ini adalah lebih berat gitu. Tapi saat bendanya ada ringan di atas, itu artinya lebih ringan. Kalau untuk yang bendanya timbangannya turun ke bawah, itu menyatakan bendanya lebih berat. Dan benda yang di atas artinya lebih ringan. Sekarang kita akan memasukkan sisir ini. Sisir ini akan kita masukkan ke dalam plastik satunya ya. Nah, kita akan masukkan plastik satunya. Apa yang terjadi anak-anak? Berat sisir lebih berat dari berat satu spidol. Sisir lebih berat dari satu spidol. Artinya atau satu spidol lebih ringan dari satu sisir. Seperti itu. Tapi Bu Ayu akan menambahkan kembali. Bu Ayu masih punya spidolnya ya. Bu Ayu akan menambahkan spidolnya ke dalam kantong yang spidol. Nah, coba kita timbang ya. Oh, masih lebih berat sisir dibanding dua buah spidol. Kita tambah lagi nih, ada berapa? Tadi kan ada satu spidol lebih ringan dari satu sisir. Sekarang dua spidol pun masih lebih ringan dari satu sisir. Kita tambahkan satu spidol lagi ya, ada 3 spidol. Oh, masih lebih berat sisir ternyata dibanding 3 spidol. Kita masukkan lagi satu spidol, 4 spidol. Oke, kita lihat posisinya timbangan gantungan baju ini. Posisinya kembali menjadi sama ya. Artinya satu buah sisir sama dengan 4 buah spidol. Seperti itu. Coba kita tambahkan lagi ya. Beratnya sama nih, satu buah sisir sama 4 spidol. Beratnya memiliki berat yang sama karena timbangannya seimbang atau sama rata. Nah, kalau kita masukkan satu spidol lagi bagaimana ya? Coba kita masukkan. Oh, sudah mulai mau turun lagi nih. Berarti 5 buah spidol lebih berat dari satu sisir. Sekarang kita tambahkan spidol terakhir.
Oke, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan 5 buah spidol lebih berat daripada 1 buah sisir. Nah, anak-anak kalian juga bisa untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian. Seperti misalkan kalau mamanya punya cabai atau misalkan mamahnya punya telur, nah bisa kalian gunakan ya. Tapi Bu Ayu akan menggunakan buku. Kita akan mengukur buku ya. Kita akan membandingkan buku dengan sisir. Kita masukkan bukunya ke dalam sini. Wah, apa yang terjadi ya? Wah, buku lebih berat daripada sisir. Jadi, atau bisa kita menggunakan lebih ringan, sisir lebih ringan daripada buku. Seperti itu anak-anak. Bagaimana percobaan hari ini? Sangat menyenangkan pasti ya. Kalian bisa mencoba untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian. Jadi nanti kalian bisa untuk mengukur menggunakan bereksperimen juga seperti Bu Ayu tadi tuh, menggunakan gantungan baju dan 2 buah plastik ini. Bahannya sangat murah dan sangat mudah didapat, pasti di rumah pasti punya semua kan. Nah, kalian bisa mengukur bermain sambil belajar menggunakan timbangan sederhana ini, menggunakan benda-benda, mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian. Kalian bisa menimbang pensil, kalian bisa menimbang penghapus, kalian bisa menimbang pensil warna kalian gitu. Kalian bisa menimbang mainan kalian mungkin. Nah, bisa kalian timbang semua ya. Nanti hasil kerja kalian untuk menimbang membandingkan kalian bisa tuliskan di buku tugas kalian. Oke? Selamat mengerjakan, selamat bereksperimen dan